Malam ini, kita akan menelusuri rahasia kelam sebuah rumah sakit tua, tempat di mana suara-suara tak kasat mata masih bergema. Dan kamar 305 menyimpan sesuatu yang tak pernah ingin kau temukan. Saksikanlah Perawat Malam di Rumah Sakit Tua. Malam itu, Maya, seorang perawat baru, mendapat giliran jaga malam di rumah sakit tua di pinggiran kota. Bangunan itu besar, bergaya peninggalan Belanda, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan lorong-lorong panjang yang sunyi. Dari awal masuk, Maya sudah merasa ada yang berbeda. Udara di dalam terasa dingin menusuk meski AC belum dinyalakan. Jam dinding tua berdetak pelan, seolah menegaskan betapa lambatnya waktu berjalan di sana. Maya mencoba menenangkan diri. Ia duduk di meja perawat sambil mencatat nama pasien malam itu. Hanya ada beberapa pasien di lantai 3, sebagian besar sudah tertidur. Suasananya tenang, terlalu tenang. Tiba-tiba, ting! Bel panggilan pasien menyala. Lampu indikator menunjukkan kamar 302. Dengan langkah cepat, Maya menuju kamar tersebut. Tapi saat ia buka pintunya, kamar itu kosong. Tempat tidur rapi, lampu mati, tak ada pasien sama sekali. Kening Maya berkerut. Mungkin salah sistem, pikirnya. Ia kembali ke meja perawat, mencoba mengabaikan rasa tidak enak. Namun baru beberapa menit kemudian, suara klik, klik, klik terdengar dari lorong. Seperti langkah kaki pelan yang mendekat. Maya menoleh. Lorong itu panjang dan remang. Kosong. Tidak ada siapapun. Degup jantungnya mulai cepat. Ia berdiri mencoba memastikan. Halo? Ada orang? Suaranya bergetar, tapi tidak ada jawaban. Saat ia kembali duduk, bel pasien berbunyi lagi. Kali ini kamar 305. Maya menelan ludah. Ia tahu kamar itu seharusnya sudah dikosongkan berbulan-bulan lalu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter. Perlahan, ia berjalan menyusuri lorong gelap. Suara langkah kakinya sendiri menggema. Sampai di depan kamar 305, ia mendengar suara samar dari dalam. Suara seseorang menangis. Maya meraih gagang pintu, tangannya dingin dan bergetar. Ia membuka sedikit pintu itu. Dan di balik celah pintu, ia melihat bayangan seseorang duduk di ranjang, menunduk dengan rambut panjang menutupi wajah. Maya terkejut. Pintu langsung ia tutup rapat. Saat ia mundur dengan panik, terdengar suara lirih dari balik pintu itu. Tolong, jangan tinggalkan aku di sini. Maya masih teringat jelas kejadian di kamar 305. Sepanjang malam, ia tak bisa tenang. Setiap kali menunduk untuk menulis laporan, bayangan sosok berambut panjang itu muncul di pikirannya. Namun sebagai perawat baru, ia berusaha tegar. Malam berikutnya, ia kembali berjaga. Kali ini, lorong terasa lebih sunyi dan udara semakin dingin. Jam dinding tua berdetak. Tik, tak, tik, tak, seolah mengiringi rasa cemas yang tak bisa ia kendalikan. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih jelas, seperti sandal rumah sakit yang menyeret lantai. Maya segera berdiri. Dari ujung lorong, ia melihat seorang pasien pria berjalan pelan dengan infus masih menempel di tangannya. Maya mendekat cepat. Pak, Bapak jangan keluar malam-malam, nanti bisa jatuh, ucapnya dengan nada lembut. Pasien itu berhenti. Wajahnya pucat, matanya sayu. Dengan suara pelan, ia berbisik. Sakit.
Tolong, sakit sekali. Maya menuntunnya kembali ke kamar. Anehnya, ia merasa suhu tubuh pasien itu dingin sekali, seperti menyentuh es. Begitu sampai, Maya memanggil dokter jaga. Namun ketika ia menyebut nama pasien tersebut, dokter menatapnya dengan wajah kaget. Pasien itu mustahil, kata dokter. Kenapa, Dok? Saya baru saja mengantarnya, jawab Maya bingung. Dokter menatap Maya lama, lalu menghela ampas berat. Pasien yang kamu maksud sudah meninggal sejak sore tadi. Jasadnya ada di kamar jenazah sekarang. Darah Maya serasa berhenti mengalir. Tidak mungkin. Apa? Tidak mungkin. Saya baru saja menyentuh tangannya. Dia berbicara pada saya. Dokter tidak menjawab, hanya memandang Maya dengan ekspresi serius. Perlahan, rasa takut yang selama ini ia coba abaikan berubah menjadi kenyataan. Di rumah sakit ini yang berjalan di lorong tengah malam, bukan hanya pasien hidup. Maya kembali ke meja perawat. Tangannya gemetaran saat menulis laporan. Tiba-tiba, bel pasien berbunyi lagi. Kali ini, lampu indikator menunjukkan kamar 305. Maya terdiam. Ingatan tentang malam pertamanya muncul lagi. Suara tangisan, bayangan perempuan di dalam kamar itu. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya kerusakan sistem. Tapi, suara bel itu tidak berhenti, justru semakin cepat seolah mendesaknya untuk datang. Dengan langkah ragu, Maya menyusuri lorong panjang yang remang. Cahaya lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, menambah suasana mencekam. Suara detak jam di dinding terdengar makin keras, menyatu dengan degup jantungnya sendiri. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan pintu kamar 305. Pintu kayu itu tampak tua, gagangnya berkarat dan rasa dingin saat disentuh. Dari dalam samar-samar terdengar suara, seperti seseorang terisak menangis pelan. Maya menelan ludah, lalu memutar gagang pintu perlahan. Pintu itu berderit, membuka sedikit celah. Senter di tangannya bergetar karena ia tidak bisa menahan rasa takut. Cahaya masuk memperlihatkan ranjang pasien yang kosong. Namun, di pojok ruangan ia melihat sosok perempuan duduk membelakangi. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya berguncang seperti sedang menangis. Maya memberanikan diri. "Ibu, siapa di sana?" Suaranya parau. Perlahan, sosok itu berhenti menangis. Bahunya tidak lagi bergerak. Sunyi. Lalu, dengan gerakan kaku, ia menoleh setengah. Rambut hitam kusut menyingkap sebagian wajah pucatnya. Dan matanya kosong menatap lurus ke arah Maya. Tiba-tiba lampu kamar berkedip cepat. Monitor pasien yang seharusnya mati menyala sendiri, menampilkan garis detak jantung yang melonjak liar. Sosok itu bangkit berdiri. Kakinya tidak menapak lantai, melainkan melayang beberapa senti di atas tanah. Maya panik. Ia menutup pintu dengan keras, lalu mundur terburu-buru ke lorong. Tapi dari balik pintu terdengar suara berbisik lirih. "Kenapa kamu meninggalkanku waktu itu, Maya?" Maya terbeku. Itu bukan sekedar hantu acak. Sosok itu tahu namanya. Maya terdiam kaku di depan kamar 305. Kata-kata itu masih bergema di telinganya. "Kenapa kamu meninggalkanku waktu itu, Maya?" Jantungnya berdegup cepat. Bagaimana mungkin makhluk itu tahu namanya? Maya baru bekerja beberapa hari di rumah sakit ini. Ia mundur perlahan, lalu berlari kembali ke meja perawat. Tangannya gemetar saat mencoba menenangkan diri. Malam itu, Maya tidak bisa lagi fokus.
Setiap bayangan di lorong terasa seperti sedang mengawasinya. Setiap detik jam terdengar begitu keras, menusuk telinganya. Pagi hari, sebelum pulang, Maya memberanikan diri bertanya pada suster senior. "Suster, kamar 305 kenapa kosong terus?" Suster senior itu menatap Maya dengan ekspresi berubah tegang. Ia terdiam lama sebelum menjawab. "Kamu jangan pernah ke sana lagi. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan." Maya mendesak. "Tapi saya melihat seseorang di dalam kamar itu. Dia tahu nama saya." Suster senior itu menunduk. "Kamar itu sudah ditutup sejak 5 tahun lalu. Seorang perawat hilang di sana. Namanya juga Maya." Darah Maya terasa berhenti mengalir. "Apa maksudnya?" Suster senior tidak menjawab, hanya berjalan pergi dengan wajah pucat. Malam berikutnya, saat berjaga, Maya menemukan sebuah buku catatan tua terselip di laci meja perawat. Sampulnya lusuh, dengan nama Maya tertera samar di sudutnya. Maya membuka halaman pertama. Tulisan tangan di sana bercerita tentang keluhan seorang perawat lama, suara langkah kaki di lorong, pasien yang sudah meninggal tetapi masih berkeliaran, dan terutama sosok perempuan berambut panjang di kamar 305. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat ditulis dengan tinta yang berantakan. "Jika kamu membaca ini, berarti dia sudah menemukanmu." Tiba-tiba, bel pasien berbunyi lagi. Lampu indikator menyala merah. Dan kali ini bukan hanya kamar 305, tapi hampir semua kamar di lantai itu berkedip bersamaan, seolah memanggil namanya. Maya menatap lorong gelap itu, tubuhnya bergetar. Ia sadar yang menunggunya malam ini bukan lagi satu sosok, tapi seluruh rahasia kelam rumah sakit itu. Maya berdiri kaku di meja perawat. Tubuhnya gemetar hebat. Suara tangisan, teriakan dan bisikan bercampur menjadi satu. Dari setiap pintu yang terbuka, muncul sosok-sosok samar. Pasien dengan infus mesin menusuk tangan, tubuh berlumur darah, wajah pucat dengan mata kosong. Mereka berjalan menyeret kaki, mendekati Maya. "Tidak, ini tidak mungkin nyata," gumam Maya mundur perlahan. Di antara kerumunan itu, muncul sosok perempuan berambut panjang yang ia lihat di kamar 305. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, dengan mata hitam kelam menatap tajam. Sosok itu mendekat, dan dengan suara parau berbisik, "Kenapa kamu kembali, Maya?" Maya berusaha lari, tapi lorong seakan tak berujung. Lampu-lampu di atas kepala pecah satu persatu, meninggalkan kegelapan. Dari arah berlawanan, sosok-sosok lain bermunculan, mengepungnya. Dalam kepanikan, Maya jatuh tersungkur. Catatan tua yang ia kemukan kemarin terjatuh dari saku bajunya. Halamannya terbuka sendiri, menampilkan tulisan yang samar, tapi bisa terbaca jelas. Rumah sakit ini menelan semua yang berjaga sendirian dan menggantikannya dengan yang baru. Maya tersentak. Ia menoleh ke arah sosok perempuan itu lagi. Wajahnya kini identik dengan dirinya sendiri. Sosok itu adalah Maya, versi lain dari dirinya. Sosok itu tersenyum menyeramkan. "Aku adalah kamu yang akan tetap tinggal di sini. Sekarang giliranmu." Seketika semua lampu padam. Teriakan Maya menggema di seluruh lorong. Keesokan harinya, rumah sakit kembali normal. Pasien dirawat seperti biasa. Namun suster senior menatap meja perawat dengan ekspresi muram. Di atas meja itu ada papan nama baru. Tertulis jelas, Maya. Dan sejak hari itu,
kamar 305 kembali ditutup rapat. Oke semuanya, itulah kisah dari perawat malam di rumah sakit tua. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komen ya.